Teman-teman, jika selama ini kita menganggap akuntansi hanya bicara soal uang di dompet, maka slide ini akan mengubah pandangan tersebut. Selamat datang di era akuntansi dan keberlanjutan. Dulu, akuntansi mungkin hanya ditanya, berapa untung yang didapat tahun ini? Tapi hari ini dunia bertanya, apa dampak bisnismu bagi bumi dan manusia? Inilah inti dari Sustainability Report atau laporan berbasis ESG, Environment, Social, and Governance. Ini adalah raport moral yang mengukur sejauh mana perusahaan menjaga lingkungan, peduli pada sosial, dan menjalankan aturan dengan jujur. Di Indonesia, kita bisa melihat langkah nyata dari raksasa seperti Pertamina dan BRI. Mereka tidak lagi hanya memamerkan deretan angka triliunan rupiah di laporan tahunannya, tapi juga memamerkan komitmen mereka dalam menanam pohon, memberdayakan UMKM, hingga menjaga tata kelola yang bersih. Melalui laporan keberlanjutan ini kita belajar bahwa tugas akuntansi di masa kini bukan hanya soal mencatat profit atau keuntungan semata, tetapi tentang menjamin bahwa perusahaan tetap bisa bernapas dan bermanfaat bagi dunia dalam jangka panjang. Karena bisnis yang hebat adalah bisnis yang tumbuh tanpa merusak masa depan. Setelah laporan selesai disusun, sekarang waktunya kita membuat angka-angka tersebut berbicara melalui analisis laporan keuangan. Bayangkan laporan ini seperti hasil medical check-up. Tanpa analisis, kita hanya melihat deretan angka yang diam. Tapi dengan rasio keuangan, kita bisa mendiagnosis kesehatan perusahaan yang sebenarnya. Pertama, kita cek likuiditas. Ini adalah napas jangka pendek. Kita ingin tahu, apakah perusahaan punya cukup uang tunai untuk membayar tagihan yang jatuh tempo besok pagi? Jika likuiditasnya buruk, perusahaan bisa sesak napas meskipun asetnya terlihat besar. Kedua, ada solvabilitas yang mengukur seberapa berat beban utang yang dipikul untuk jangka panjang. Dan ketiga, profitabilitas, yaitu bukti kemahiran manajemen dalam mengubah modal menjadi laba yang nyata. Melalui laboratorium raksasa seperti Bursa Efek Indonesia, kita bisa belajar menjadi detektif keuangan. Dengan analisis ini, kita bisa membedakan mana perusahaan yang benar-benar sehat dari dalam dan mana yang hanya sekadar terlihat mengkilap di permukaan saja. Teman-teman, mari kita bawa semua teori tadi ke dunia nyata dengan melihat sebuah raksasa yang produknya mungkin ada di hampir setiap rumah kita, Unilever Indonesia, atau yang kita kenal dengan kode saham UNVR. Namun, ada sebuah cerita menantang di balik laporan semester pertama tahun 2024 ini. Sang raksasa melaporkan adanya penurunan laba dan penjualan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Mengapa kasus ini begitu penting untuk kita bedah sebagai mahasiswa? Karena disinilah angka akuntansi berhenti menjadi sekadar angka dan mulai menjadi saksi bisu atas tekanan bisnis yang sesungguhnya. Melalui angka-angka tersebut, kita diajak melihat potret nyata tentang betapa sengitnya persaingan dengan merek-merek lokal yang kian inovatif, pergeseran perilaku konsumen kita yang mulai berubah haluan, hingga hantaman faktor eksternal yang tak terduga. Kasus Unilever ini adalah pengingat bagi kita bahwa laporan keuangan adalah cermin yang memantulkan seberapa kuat sebuah bisnis mampu beradaptasi dan bertahan di tengah badai perubahan pasar yang sangat cepat. Teman-teman, mari kita bedah realita di balik deretan angka ini. Laporan menunjukkan bahwa penjualan bersih Unilever pada semester pertama tahun 2024 berada di angka 19,04 triliun rupiah. Angka ini mungkin terdengar sangat besar, namun kenyataannya ini adalah sebuah penurunan jika kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 20,29 triliun rupiah. Secara persentase, penjualannya menyusut sebesar 6,15%. Namun, kabar yang lebih mengejutkan muncul dari laba bersih perusahaan yang dilaporkan ambruk sebesar 10,6%.
Penurunan laba yang lebih dalam dibandingkan penjualannya ini adalah sebuah sinyal merah bagi para analis. Bagi kita sebagai mahasiswa, deretan kata dan angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Ini adalah bukti nyata tentang betapa dinamisnya tekanan pasar saat ini dan betapa pentingnya akuntansi sebagai alat untuk merekam realita agar keputusan yang tepat bisa segera diambil. Agar kita bisa melihat gambaran besarnya secara head-to-head, mari kita perhatikan tabel perbandingan di layar ini. Pada semester pertama tahun 2023, Unilever berhasil mencatatkan penjualan bersih sebesar 20,29 triliun rupiah dengan laba bersih sekitar 2,47 triliun rupiah. Namun, setahun kemudian, tepatnya pada semester pertama tahun 2024, angka tersebut bergeser. Penjualan bersih turun menjadi 19,04 triliun rupiah dan labanya menjadi 2,46 triliun rupiah. Jika kita perhatikan kolom perubahan, penurunan penjualan sebesar 6,15% berdampak jauh lebih berat pada sisi laba yang turun hingga 10,6%. Melalui tabel ini, kita belajar satu hal penting dalam analisis akuntansi. Penurunan pendapatan yang terlihat kecil dalam persentase bisa mengakibatkan penurunan laba yang 2 kali lipat lebih tajam. Ini adalah bukti nyata betapa krusialnya mengelola beban biaya saat kondisi pasar sedang tidak menentu.